Dampak atau pengaruh Undang-Undang Otonomi Daerah terhadap upaya pemenuhan sumber daya di industri pertambangan. Berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 dan Ayat 4 Undang-Undang 1945, negara diberikan wewenang oleh Undang-Undang 1945 untuk menguasai sumber daya dalam rangka sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hak penguasaan berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan menguasai pertambangan serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya dalam rangka untuk kemakmuran rakyat. Di samping itu, pertambangan merupakan salah satu bidang yang mendukung perekonomian negara, maka dalam pelaksanaannya harus berwawasan lingkungan. Mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung dalam bumi merupakan sumber daya yang tidak dapat terbarukan, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, seefisien, transparan, dan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah mempunyai peran yang penting dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk dalam pertambangan. Semenjak era reformasi dimulai dan pemerintahan diselenggarakan oleh otonomi daerah, kegiatan usaha-usaha pertambangan di daerah-daerah menjadi kian banyak dilakukan, terutama berkaitan dengan mineral dan batu bara. Dalam rangka menggali, memaksimalkan potensi sumber daya alam, serta meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, hal itu sebenarnya tidak bermasalah, sebab otonomi daerah dengan sistem desentralisasinya memang menghendaki adanya peran pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya, baik manusia maupun alam, yang terdapat di daerah, termasuk dari barang-barang tambang, sehingga melalui pembagian hasil atas pendapatan yang diperoleh dari penggalian potensi tersebut diharapkan dapat menambah pendapatan pemerintah daerah dan memakmurkan kesejahteraan hidup rakyat. Dalam kegiatan pertambangan, menurut Emil Salim, pemerintah perlu untuk campur tangan karena pertama, sumber alam pertambangan bersifat tidak diperbaharui, sehingga keberlanjutan pembangunan terhambat dan tersusut habis oleh sumber alam pertambangan. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam mengatur penggunaan pendapatan yang diperoleh dari hasil tambang, yang seharusnya digunakan untuk diverifikasi kegiatan ekonomi yang bertumbuh pada sumber alam yang diperbaharui. Sehingga, kalau bahan tambang habis tersusut, sudah tersedia mesin-mesin penggerak pembangunan lain yang berbasis sumber alam yang diperbaharui. Yang kedua, campur tangan pemerintah perlu untuk mengoreksi pencemaran oleh industri pertambangan dengan memperhitungkan biaya pencemaran dalam biaya pertambangan. Dengan demikian, selain untuk mendukung keberlanjutan pembangunan, campur tangan pemerintah dalam kegiatan pertambangan juga diperlukan untuk mengurangi kemungkinan pencemaran yang terjadi. Oleh karena itu, adalah suatu kewajaran dan bahkan keniscayaan jika pemerintah harus ikut campur dalam kegiatan pembangunan pertambangan. Terlebih lagi, untuk pemerintahan Indonesia yang sesuai amanat di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penguasa atas sumber daya alam Nusantara dan kemudian harus menggunakan sumber daya tersebut bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Daerah otomatis berdampak pada pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang notabene bersifat sentralistik harus diubah oleh undang-undang yang bernuansa desentralistik. Setelah mengalami proses cukup panjang, akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batu bara sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Substansi penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang terdiri atas 26 bab atau 175 pasal. Ini adalah bukti bahwa keberadaan Minerba diakui berperan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak,
sehingga pengelolaannya harus memberi nilai tambah bagi pembangunan perekonomian nasional dalam upaya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, serta pembangunan daerah secara berkelanjutan. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tentang bagaimana dampak atau pengaruh Undang-Undang Otonomi Daerah terhadap upaya pemenuhan sumber daya di industri perkembangan. Kemudian dari itu, pemerintah bersama DPR telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 pada Mei 2020. Nah, dari salah satu ketentuan baru dalam undang-undang tersebut mengenai pemindahan perizinan hingga pengawasan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau sentralisasi, sejumlah pihak menganggap bahwa perpindahan kewenangan tersebut menimbulkan berbagai risiko seperti hilangnya pendapatan daerah hingga kerusakan lingkungan karena hilangnya pengawasan Pemda terhadap kegiatan pertambangan. Namun demikian dari itu, Ketua Komisi 4 DPR Sugeng Suparwoto menyatakan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diperlukan lantaran peraturan tersebut masih belum dapat menjawab perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan minerba, sehingga masih perlu disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan. Dan kemudian dari situ, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah ingin mengoptimalkan sumber daya alam yang ada untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan bangsa kita. Menurut Undang-Undang Minerba baru, ini memuat beberapa poin penting, diantaranya seperti penguatan BUMN. Menurut pemerintah, Undang-Undang Minerba baru ini memuat beberapa poin penting, diantaranya penguatan BUMN, wilayah pertambangan bekas izin usaha pertambangan atau IUP, dan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Dapat diterapkan bahwa sebagai WIUPK yang penawarannya diprioritaskan kepada BUMN, pemerintah juga menjamin perpanjangan pemegangan kontrak karya dan perjanjian karya penghasilan pertambangan batubara atau disebut dengan PKP 2B dengan pertimbangan penerimaan negara. Selain itu, kebijakan baru ini juga memuat aturan yang tegas terkait nilai tambah pertambangan melalui pemurnian di dalam negeri. Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan tujuan yang hendak dicapai pula dari diberikannya wewenang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara kepada pemerintah daerah. Apabila penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta juga meningkatkan daya saing daerah, maka arah itu pula yang sebenarnya hendak dituju dan diberikannya pemerintah daerah wewenang untuk mengelola pertambangannya. Pelaksanaan usaha pertambangan di masa depan bukanlah tugas yang mudah. Dan salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah pengembangan sumber daya mineral sebagai sumbangan yang nyata bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah, antara lain dengan menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang dapat dijadikan sebagai kawasan yang dapat dieksploitasi dan kawasan-kawasan yang harus dilindungi. Namun, bukan berarti kawasan-kawasan tertentu yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang dapat dieksploitasi, baik eksploitasi sumber daya alam hutan, tambang, minyak dan gas, ataupun sumber daya laut dapat dieksploitasi dengan semena-mena dan melupakan perhatian aspek daya dukung lingkungan, kerusakan lahan, maupun upaya-upaya rehabilitasi.
Dengan adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah di bidang pertambangan dan lingkungan, maka seyogyanya pemerintah daerah dalam mengatur dan menertibkan usaha pertambangan karena perlu mengutamakan faktor lingkungan dan pembangunan berkelanjutan atau lebih tepatnya menciptakan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian akan mengurangi dampak usaha penambangan terhadap lingkungan. Untuk mewujudkan hal ini perlu ditunjang oleh peningkatan pengawasan atau pengontrolan dari pemerintah terhadap pelaku usaha penambangan.